Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Padi TV Malang Official. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat dan tetap bersyukur atas segala apa yang telah kita dapatkan. Saudaraku, ada sebuah kisah tentang persahabatan dua benda, yaitu besi dan air. Mereka ini sangat erat bersahabat, sangat kuat bersahabat, namun ada perbedaan sifat dari besi dan air tersebut. Besi ini senantiasa menyombongkan dirinya kepada air, bahwa dia lebih kuat, dia lebih hebat, dia lebih keras, tidak lemah, tidak lembek seperti air. Pada suatu hari, besi ini ngomong pada air, "Hai air, lihat aku ini kuat. Aku ini keras. Aku tidak seperti kamu yang lemah dan lunak." Mendapati hal itu, air ini hanya diam saja mendengar tingkah dari sahabatnya tersebut. Menurut air tidak perlu menanggapi kesombongan, kecongkaan dari besi tersebut. Besi masih dengan tingkahnya yang pongah, yang sombong, yang suka membanggakan dirinya, membanggakan kekuatannya, membanggakan kekerasannya. Pada suatu hari, besi ini menantang air untuk berlomba menembus suatu gua dan harus mampu mengatasi segala rintangan yang ada di situ. Tentu lomba tersebut ada aturannya, yaitu barang siapa dapat melewati gua tersebut dengan selamat tanpa terluka, maka dialah yang akan dinyatakan sebagai pemenang. Meskipun datang terlebih dahulu tapi penuh luka dan merusak apa yang dilewati, maka dianggap kalah. Pada hari yang sudah ditentukan, besi dan air pun mulai berlomba. Memang ada beberapa rintangan yang harus mereka lewati. Rintangan pertama adalah mereka ini harus melalui penjaga gua, yaitu berupa batu-batu besar, batu-batu yang keras dan juga runcing serta tajam. Disinilah besi ini mulai menunjukkan kekuatannya. Dengan segala penuh tenaga, besi ini menabrakkan dirinya ke bebatuan tersebut. Karena besi ini memang sangat keras dan kuat, maka batu-batuan yang menghalangi tadi itu mulai berantakan dan roboh serta runtuh. Dengan demikian, meskipun besi berhasil meruntuhkan batu-batu yang keras tadi, namun ternyata banyak luka yang dialami oleh besi ini dikarenakan melawan batu-batuan yang keras tadi. Sementara air melakukan kegiatannya, melakukan actionnya dengan menetes sedikit demi sedikit untuk melawan bebatuan tersebut. Dengan lembut, air ini mengikis bebatuan itu sehingga bebatuan lainnya ini tidak terganggu. Dan tidak ada yang menyadari apa yang dilakukan oleh air tersebut. Di sini air hanya ingin melubangi seperlunya saja agar dia bisa melewati
bebatuan tersebut tanpa merusak yang lainnya. Namun skor 1-0 untuk rintangan ini. Rintangan kedua, besi dan air ini harus mampu melalui berbagai celah-celah sempit untuk bisa masuk ke dasar gua tersebut. Jadi siapa yang nanti bisa masuk tanpa terluka melalui celah-celah tersebut? Besi pun merasa bahwa dia memiliki kekuatan yang hebat. Dengan kekuatannya, besi ini mengubah dirinya ini menjadi mata bor. Dan mata bor ini berputar-putar, menembus celah-celah bebatuan tersebut. Namun ternyata celah-celah ini cukup sulit untuk ditembus. Semakin keras besi ini berputar, semakin hancur bebatuan yang ada tersebut. Tetapi di lain pihak, besi pun mengalami luka-luka yang sangat banyak. Sementara itu, air dengan santainya merubah dirinya mengikuti bentuk celah-celah itu. Dia mengalir dengan tenang, dengan santai. Ini dikarenakan memang bentuk air, sifat air. Ini memang bisa menyerupai apa yang dilewatinya. Dengan demikian, air pun dengan leluasa tanpa ada luka. Dia mengalir melalui celah-celah batu itu, dan dia dengan cepat tiba di dasar gua tersebut. Skor kali ini menjadi 2-0 untuk air. Rintangan yang ketiga, besi dan air ini harus melewati suatu lembah dan tiba di luar gua. Besi pun mengalami kesulitan mengatasi rintangan ini, karena besi tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya ia berkata kepada air, "Air, skor memang sudah 2-0, dan aku akan mengakui kehebatanmu jika engkau dapat melalui rintangan terakhir ini." Apa, saudaraku, yang dilakukan oleh air? Air pun segera menggenangkan dirinya di lembah tersebut. Karena di dalam hati air ini juga merasa kesulitan mengatasi rintangan ini. Dengan menggenangkan dirinya tadi, ketika matahari muncul, maka air ini membiarkan matahari untuk membantu dirinya menguap, sehingga ia bisa terbang dengan ringan menjadi awan. Kemudian dia meminta bantuan angin untuk meniupnya ke seberang dan mengebunkannya. Akhirnya jadilah embun yang bisa menembus lembah tersebut. Dan air pun turun menjadi hujan. Di perlombaan ini air menang telak, saudaraku, yaitu dengan skor 3-0. Nah, pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah, jadikan hidup kita ini seperti air yang dengan kelembutannya, tanpa merusak dan mengacaukan apapun, sedikit demi sedikit dilakukan, bergerak, dapat menembus bebatuan, dapat menembus rintangan, dapat menghadapi tantangan sekeras apapun tantangan itu.
biarkan batu-batu cadas menghadang kita. Biarkan batu-batu keras menghujat kita. Kita harus ingat bahwa hati seseorang hanya dapat dibuka dengan kelembutan dan kasih sayang, bukan dengan paksaan ataupun kekerasan. Kekerasan hanya akan menimbulkan sebuah dendam, dan paksaan hanya akan menimbulkan keinginan untuk membela diri. Sehingga disitulah terjadinya percekcokan, disitulah munculnya kesalahpahaman, dan disitulah akhirnya terjadi perseteruan. Namun apabila dilakukan dengan kelembutan dan penuh kasih, maka tidak akan ada dendam di situ, tidak ada perseteruan di situ, dan tidak ada kesalahpahaman. Air juga selalu merubah bentuknya sesuai dengan apa? Dengan lingkungannya, dengan wadahnya, dengan tempatnya. Air fleksibel sekali, tidak kaku. Dan untuk itulah air biasanya dapat diterima oleh lingkungannya. Dan tidak ada yang bertentangan dengan air. Air ini juga tidak pernah putus asa, saudaraku. Dia tetap mengalir meskipun melalui celah-celah terkecil. Dia tidak putus asa. Dan sekalipun air ini mengalami suatu kemustahilan di dalam menghadapi suatu masalah, di dalam air ini dikaruniakan kemampuan untuk merubah dirinya menjadi uang. Itulah keajaiban, miracle. Begitu juga di dalam kehidupan, senantiasa ada keajaiban-keajaiban. Namun satu hal, jangan kita remehkan air. Jangan kita bermain-main dengan air. Karena ketika air ini sudah menjadi sebuah banjir yang sangat dahsyat, maka air ini bisa menghanyutkan siapa saja, bisa menghancurkan siapa saja. Ketika jalannya sudah disumbat oleh kita semua, maka air akan mencari jalan lain. Dia tidak akan peduli, apapun yang ada di hadapannya akan disapu bersih. Namun kehidupan tidak akan pernah ada tanpa ada air. Bahkan di dalam tubuh kita ini pun terdapat banyak sekali unsur-unsur air. Air memang lemah, air memang lembut, air memang lunak, tetapi air bisa menghancurkan siapapun juga yang mencoba-coba menghalangi jalannya dengan menjadi sebuah banjir bandang yang akan meluluhlantakkan semua yang ada di hadapannya. Saudaraku, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.